Oke, jadi sekarang masih bangkit berdiri. Waktunya kita olahraga gini. Kita bernyanyi satukan hati kami untuk memuji dan menyembah. Oke, Bang. Adik-adik, sekarang saatnya kita pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang waktunya adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
Salam sejahtera adik-adik sekolah minggu GKPI Tangerang. Sudah seminggu ya adik-adik, sekarang kita berjumpa lagi di kebaktian sekolah minggu dan belajar lebih banyak lagi tentang karya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, minggu-minggu ini kita belajar banyak nih tentang firman Tuhan, mau memasuki masa Paskah ya kan adik, nanti kan bulan April kita merayakan Paskah. Di sini adik-adik udah mulai belajar nih tentang sebelum Paskah, apa yang terjadi dalam peristiwa Tuhan Yesus. Paskah itu adalah masa di mana saat Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya dan akan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi kita mulai belajar ya adik-adik dari minggu sebelumnya. Itu Yesus disambut di Yerusalem, lalu Yesus berdoa di Getsemani, dan minggu lalu kita belajar tentang Yesus ditangkap. Nah adik-adik penasaran kan lanjutan kisah Tuhan Yesus ini bagaimana? Nah sebelumnya mari kita siapkan hati kita dulu, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu. Kami telah melewati seminggu ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan pada hari ini. Engkau yang memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana adik-adik? Apakah sekolahnya berjalan lancar? Ya walaupun kita hadapin di rumah ya, kita nggak belajar sekolah seperti biasanya. Apalagi menghadapi UTS nih, gimana lancar kan adik-adik ya semuanya? Semoga adik-adik tetap semangat belajar dan berdoa. Nah, hari ini kita melanjutkan kisah Yesus yang minggu lalu tentang Yesus ditangkap. Jadi sekarang setelah Yesus ditangkap, Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama. Siapkan Alkitab adik-adik ya, karena cerita hari ini tidak kalah serunya dari cerita minggu lalu. Firman Tuhan hari ini dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak tunggu ya adik-adik. Udah semua buka. Matius itu perjanjian baru. Perjanjian baru Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-57 sampai 68. Sudah semua dibuka? Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama dengan video yang udah kakak cari di YouTube nih. Jadi kita sama-sama bisa baca bareng-bareng. Yuk, kita sama-sama baca. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah adik-adik, tadi kan kita udah baca ya adik-adik firman Tuhan kita hari ini dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Nah minggu ini tema kita yang sudah GKPI berikan
sesuai dengan nats kita dari Matius 26 sampai 57 ayat 57 sampai 68. Tema kita adalah Yesus dan saksi dusta. Jadi, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dibawa menghadap kepada Kayafas imam besar. Nah, jadi Yesus dibawa untuk diadili ke mahkamah agama yang terdiri dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan tua-tua bangsa Yahudi, dan diketuai oleh Kayafas sendiri. Jadi mahkamah agama ini banyak orang-orang yang belajar tentang hukum Taurat, yang mengenal akan Allah, yang mengerti dan belajar tentang firman Tuhan, tua-tua bangsa Yahudi dan semuanya, dan diketuai oleh seorang imam besar namanya Kayafas. Jadi Tuhan Yesus dibawa nih ke Kayafas. Mereka ini tidak menyukai Yesus dan segala ajaran-ajarannya. Jadi mereka tidak suka bagaimana Tuhan Yesus disukai oleh banyak orang, bagaimana ajaran-ajarannya bisa diterima, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan Yesus melalui khotbah-khotbahnya ini tidak disukai oleh mahkamah agama, oleh orang-orang Yahudi, oleh pembesar-pembesar dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak menyukai bagaimana Yesus disanjung, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya, bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah Mesias. Itu membuat mereka semua marah. Jadi, menurut hukum Yahudi, Yesus ini dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Allah, seperti yang kakak tadi udah bilang. Berarti bahwa Tuhan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ini, menurut hukum Yahudi, merupakan penghujatan terhadap Allah yang harus dihukum mati. Ketidaksukaan mereka kepada Yesus dan keinginan mereka untuk menghukum Yesus membuat mereka mencari kesaksian palsu atau kesaksian yang tidak benar tentang Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus ini dihukum. Hanya agar demi Tuhan Yesus ini dihukum mati, mereka para mahkamah yang ada di mahkamah agama ini tidak menegakkan keadilan yang seharusnya mereka lakukan. Bahkan, ini adik-adik, saksi palsu ini, orang-orang yang berbohong ini, mereka cari sendiri. Padahal menurut hukum Yahudi waktu itu, orang-orang yang bersaksi dusta ini hukumannya cukup berat. Itu maksudnya bersaksi dusta ini tidak dibenarkan. Sehingga waktu mereka cari ini, tampillah 2 orang yang menyatakan tuduhan tentang bait Allah. Seperti adik-adik bisa baca lagi di ayat 61. Banyak sekali hukum mereka sendiri yang mereka langgar, termasuk Yesus diadili pada saat Paskah. Padahal menurut peraturan tidak boleh ada pengadilan, tidak boleh ada penghukuman selama waktu perayaan. Jadi sedangkan Tuhan Yesus ini diadili saat ada perayaan Paskah. Ini aja salah satunya sudah dilanggar sama mereka. Adik-adik, bagaimana nih dengan kita? Apakah adik-adik seperti bangsa Yahudi saat itu, karena ketidaksukaan mereka terhadap seseorang sehingga mereka rela mencari saksi dusta, mereka rela mengucapkan saksi dusta, mengucapkan kebohongan pada orang-orang tersebut agar Yesus dihukum mati. Nih, contohnya ya adik-adik, mungkin kita pernah bertengkar sama teman kita ya, dan biasanya kalau kita bertengkar kita kesel nih. Kadang-kadang nih kita supaya mereka, wah aku udah kesel banget nih sama mereka, pokoknya aku pengen mereka dihukum. Kita sengaja berbohong bahwa teman kita ini contohnya yang memukul kita duluan, padahal kita lah yang duluan. Kita yang memulai pertengkaran, tapi kita bilang enggak, dia yang mulai duluan. Itu aja sudah mengucapkan saksi dusta. Tapi karena kita membencinya, lalu kita menyatakan ketidakbenaran, kita menyatakan kebohongan agar dia dihukum. Inilah yang dilakukan orang Yahudi saat itu. Mereka sengaja mengucapkan kesaksian agar Yesus dihukum. Pokoknya tujuan mereka adalah Yesus dihukum mati. Dalam Markus 14 ayat 59 dikatakan bahwa walaupun banyak para saksi, banyak tuduhan, tapi saksi ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Lalu, apa yang Yesus lakukan saat ada saksi dusta ini? Apa yang Yesus lakukan ketika ia menerima saksi dusta ini? Lalu, kita mau belajar adik-adik, ini yang Yesus lakukan dan ini benar-benar luar biasa.
Yesus diam. Mengapa Yesus diam? Mungkin ada beberapa alasan mengapa Yesus diam. Tapi kakak tadi baca-baca nih, ada ulasan dari pendeta Budi Asali MDiv. Dia mengatakan ada beberapa alasan mengapa Yesus diam. Yang pertama, pertanyaan mereka tidak layak untuk dijawab. Maksudnya tidak layak apa? Kadang-kadang kan ada saat ada orang bertanya sama kita sesuatu hal yang apa sih kayaknya gak perlu dijawab. Jadi menurut Tuhan Yesus, bahwa pertanyaan yang dia ditanyakan oleh Mahkamah Agama itu tidak untuk dijawab. Jadi dia diam. Terus yang kedua, ia memang tidak mau bebas. Yesus memang diam agar dia dihukum. Karena memang udah saatnya dia mati untuk menebus dosa kita. Luar biasa kan adik-adik? Walaupun Tuhan tahu itu adalah saatnya, walaupun Tuhan tahu dia bisa membebaskan dirinya, kalau seandainya dia bicara, kalau dia bicara dan bilang aku bukan anak Allah, Tuhan bisa saja dibebaskan. Tapi karena Tuhan tahu bahwa dia benar-benar anak Allah, bahwa ini adalah sudah saatnya, dia diam untuk menggenapi apa yang harus digenapi. Apa tuh yang digenapi? Untuk menggenapi nubuat seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi, sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus lahir, ada nabi-nabi bangsa Israel, salah satunya Yesaya, sudah memberitakan bahwa akan ada seseorang yang dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Sehingga menurut pendeta Budi Asali MDiv ada alasan bahwa Tuhan ini diam karena dia ingin menggenapi nubuat dalam Yesaya 53 ayat 7. Nah adik-adik, Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Dia diam walaupun ada orang-orang atau saksi-saksi dusta yang menyatakan ketidakbenaran tentang dia. Bahkan dia rela mati untuk kita. Ia tahu sudah saatnya. Maka meskipun banyak saksi dusta, orang-orang yang berkata kebohongan seperti kakak bilang tadi, ia tetap diam. Nah adik-adik, bukan berarti kita harus diam nih jika ada hal yang tidak benar. Tuhan diam karena dia ingin menggenapi firman Tuhan. Tapi malah nih, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk tidak seperti saksi dusta atau seperti orang-orang Yahudi atau seperti para yang ada di Mahkamah Agama, supaya kita mengajarkan kebenaran. Kita menyatakan apa yang benar. Jika kita melihat ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, kita bisa menyatakannya dengan baik. Ada cara-caranya. Kita bisa menyatakannya dengan baik bahwa sesuatu yang tidak benar atau ada sesuatu yang tidak benar yang dilakukan teman kita, mungkin kita bisa bilang, oh jangan seperti itu. Kita bisa memberikan saran-saran. Maksudnya adalah supaya kita tidak seperti saksi-saksi dusta ini menyatakan yang tidak benar, tapi kita menyatakan apa yang Tuhan mau kita katakan, yaitu kebenaran. Juga firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan melalui sikap perbuatan adik-adik, dari tutur kata adik-adik, dari prestasi-prestasi adik-adik. Bagaimana adik-adik berhasil di sekolah, bagaimana adik-adik memperlakukan orang tua, bagaimana adik-adik memperlakukan orang-orang sesama teman-teman. Itu bisa menjadi pemberitaan firman Tuhan. Disitulah firman Tuhan diucapkan dari kata-kata kita, bisa juga dari kata-kata kita. Jadi kita juga nggak boleh diam ketika kita memberitakan firman Tuhan. Nah, menjadi saksi Kristus, menjadi saksi tentang kebenaran juga bagaimana adik menyatakan pendapat adik-adik saat adik-adik berdiskusi, atau mungkin ketika di sekolah ada saat-saat di mana kita diskusi atau mungkin melakukan debat, kita bisa menyatakan pendapat adik-adik. Nah, tapi ada juga saat-saat di mana kita harus diam.
Mungkin ada teman kita yang ngomongin kita dari belakang yang tidak perlu kita jawab. Bagaimana Tuhan Yesus juga tadi diam, tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Nah, adik-adik, semoga hari ini kita banyak belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk menjadi saksi Kristus melalui kata-kata kita. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Lalu adik-adik, saat ada orang lain yang mungkin menyatakan saksi dusta atau mengungkapkan ketidakbenaran tentang kita, adik-adik bisa menyampaikannya dengan baik bahwa yang benar seperti ini loh. Adik-adik juga bisa mengungkapkan apa yang seharusnya. Tidak seperti saksi-saksi dusta yang menyatakan yang tidak benar, sehingga kesaksiannya itu malah membuat orang dihukum mati. Yesus dihukum mati. Walaupun memang sudah saatnya, walaupun memang itu sudah jalan yang harus Tuhan Yesus lalui, tapi kita belajar bahwa menyatakan kebenaran adalah yang Tuhan mau. Kakak juga sangat banyak belajar dari firman Tuhan kali ini. Kakak juga mau belajar karena kakak juga mau menyatakan kebenaran. Karena itu kita adik-adik belajar sama-sama, kakak dan adik-adik belajar untuk menjadi saksi Kristus yang baik, memberitakan firman melalui kesaksian hidup kita, melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk adik-adik. Setelah perjalanan, sekarang Tuhan Yesus di Mahkamah Agung, minggu depan ada cerita lagi yang mau disampaikan, lanjutan dari cerita kali ini. Jadi jangan lupa untuk nonton YouTube Sekolah Minggu GKP Tangerang minggu depan. Bagaimana adik-adik bisa belajar lagi tentang apa yang terjadi tentang Yesus sampai nanti penyalipan, sampai nanti sampai nanti kebangkitan, lalu kenaikan, dan Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yuk, kita selesaikan ibadah kita hari ini. Yuk sama-sama kita mau tutup, kita mau doa, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan, agar kami jadi saksi-saksi Kristus, ajar kami untuk menyatakan kebenaran sesuai yang dengan Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau mati dan menebus dosa-dosa kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, gimana adik-adik dengan firman Tuhannya nih? Semoga firman Tuhannya ini menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik ya. Sekarang waktunya kita menutup ibadah kita lanjut berdiri semua.